Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai laporan hasil pengamatan, di mana di dalamnya terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, lanjut. Nah, di pengertian sendiri, laporan hasil pengamatan ialah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Di mana laporan hasil pengamatan itu biasanya dilakukan setelah teman-teman melakukan pengamatan. Misalkan, atau contohnya, teks perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan lingkungan sekitar. Bahkan, teman-teman bisa melakukan laporan pengamatan di lingkungan sekolah. Misalkan melihat aktivitas pedagang, aktivitas guru, atau bahkan aktivitas teman-teman sendiri. Nah, laporan hasil pengamatan biasanya berisi informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh, di mana informasi umum itu ialah kalau cerita itu keseluruhan apa yang diberikan ceritanya, misalnya semua ceritanya. Lalu di dalamnya ialah adanya kumpulan fakta-fakta. Untuk laporan hasil pengamatan itu sifatnya fakta atau nyata, jadi bukan direkayasa. Lalu setelahnya kita simpulkan apa yang telah kita amati. Misalkan, contohnya seperti ini. Teman-teman itu mengamati pedagang yang sedang menjajakan dagangannya. Di sana, teman-teman diberikan fakta-fakta tentang pedagang. Misalkan, yang dijualnya itu apa, harganya berapa, siapa saja yang membelinya, dan lain sebagainya. Setelah data terkumpul, teman-teman simpulkan. Nah, selanjutnya, di mana di dalam laporan hasil penelitian itu terdapat yang namanya gagasan pokok. Gagasan pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam paragraf. Nah, biasanya gagasan pokok disebut dengan kalimat utama atau kalimat topik. Ya. Jadi gagasan pokok yang paling gampang dan sering teman-teman dengar dari pelajaran sebelumnya ialah inti dari sebuah kalimat. Gagasan pokok biasanya disebut juga dengan nama ide pokok. Ciri-ciri dari gagasan pokok adalah sebagai berikut. Terdiri atas suatu kalimat utuh yang berdiri sendiri. Lalu yang kedua, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi, atau disisipkan transisi itu. Selanjutnya, tersusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Jadi, gagasan pokok itu biasanya permasalahannya itu di awalnya itu sudah jelas. Lalu yang selanjutnya ialah memiliki kalimat yang jelas tuh kan. Selanjutnya, cara menemukan gagasan pokok. Cara menemukan gagasan pokok sangat mudah sekali teman-teman. Yang penting, yang pertama teman-teman lakukan ialah membaca dengan cermat. Jangan terburu-buru. Jangan terdesak oleh orang lain. Santai saja, yang penting teman-teman tahu maknanya.
Lalu yang kedua, yaitu menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Biasanya kalimat utama ini, yang ini, nah, itu dikenal dengan gagasan pokok. Oke. Nah, sedangkan kalimat penjelas itu biasanya dikenal dengan nama apa, teman-teman? Gagasan pendukung. Oke ya, sekarang sudah tahu ya, teman-teman. Nah, kalau gagasan pokok atau kalimat utama adalah inti dari sebuah kalimat, sedangkan gagasan pendukung atau kalimat pendukung yaitu adalah kalimat selain dari gagasan pokok. Oke. Selanjutnya ialah temukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, di gagasan pokoknya itu, teman-teman cari intinya itu apa. Nah, nanti kita akan sajikan dalam sebuah kasus ya, teman-teman, jika teman-teman masih belum mengerti. Nah, di sini cara menemukan gagasan pokok. Di sini ada beberapa contoh. Kita lihat dulu ke contoh 1. Selain nasi dan jagung, nah, sebagian makanan pokok masyarakat Indonesia terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, di sini setelah teman-teman membacanya dengan cermat, teman-teman itu harus tahu intinya itu tentang apa sih permasalahannya. Oke, permasalahan tentang apa coba? Nah, biasanya cara menemukan gagasan pokok yang paling mudah itu, atau biasanya gagasan pokok sering ada di kalimat utama atau di awal kalimat, sorry. Jadi gagasan pokok itu biasanya paling sering di awal kalimat. Tapi ada juga gagasan pokok yang di tengah kalimat atau di akhir kalimat atau bahkan gagasan pokoknya yang tersirat, teman-teman. Tapi kali ini kita akan belajar mengenai gagasan pokok yang di awal dan di akhir kalimat. Oke ya, teman-teman. Nah, di sini dari contoh 1 yang telah dibaca, maka gagasan pokoknya itu ialah yang ini nih. Nah, yang ini. Nah, biasanya gagasan pokok itu sampai titik. Ini ada koma. Nah, sampai sini nih, teman-teman. Nah, yang ini. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok, masyarakat Indonesia terdapat pula singkong. Jadi gagasan pokoknya itu yang ini. Yang ditandai merah. Atau teman-teman bisa ringkas kembali. Nah, atau diringkas lagi dari kata-kata yang merah ini. Jadi, makanan pokok masyarakat Indonesia singkong, yaitu singkong. Atau singkong termasuk makanan pokok Indonesia. Seperti itu, teman-teman. Oke. Sedangkan, bisa dipahami, teman-teman? Jadi, gagasan pokoknya itu ialah yang paling atas atau di awal kalimat. Lalu selanjutnya ialah contoh yang kedua, teman-teman. Nah, karya sastra merupakan hasil olahan imajinasi pengarang. Pengarang harus membebaskan imajinasinya agar hasil karyanya berkualitas. Tanpa daya imajinasi, mustahil seorang pengarang menciptakan sebuah karya. Oleh karena itu, imajinasi merupakan aspek penting dalam proses menciptakan karya sastra. Nah, di sini adalah gagasan pokok. Nah, biasanya yang tadi setelah saya jelaskan bahwa gagasan pokok itu biasanya terdapat di awal, tapi tidak memungkinkan pula gagasan pokok itu berada di akhir. Nah, jika gagasan pokok berada di akhir, ditandai dengan oleh karena itu. Nah, oleh karena itu.
Oleh karena itu, menunjukkan bahwa di akhir itu terdapat gagasan pokok, teman-teman. Jadi tidak semuanya gagasan pokok berada di awal kalimat, teman-teman. Oleh karena itu, imajinasi merupakan aspek penting dalam proses menciptakan karya sastra. Berarti jawabannya itu yang ini, teman-teman. Dari oleh karena itu sampai sini nih. Ini termasuk gagasan pokok yang berada di akhir kalimat, teman-teman. Tapi biasa yang paling sering yaitu gagasan pokok berada di awal kalimat atau awal paragraf. Oke, dari contoh satu nih, yang digaris merahi itu ialah gagasan pokok, sedangkan yang tidak digaris merahi itu adalah gagasan pendukung, teman-teman. Nah, di sini gagasan pokoknya itu yang merah. Lalu, singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Itu termasuk gagasan pendukung. Berarti yang pertama. Nah, ini singkong termasuk tanaman umbi-umbian itu gagasan pendukung. Lalu, pada tanaman singkong terdapat bagian yang dijadikan makan pokok dan umbi akar. Nah, ini juga termasuk apa? Gagasan pendukung, teman-teman. Nah, jadi di contoh satu itu terdapat 2 gagasan pendukung dan 1 gagasan pokok, teman-teman. Untuk di contoh 2, nah, di sini ada karya sastra nih. Nah, sampai titik saja. Ini berarti gagasan pendukung yang pertama. Lalu pengarang harus membebaskan imajinasinya agar hasil karyanya berkualitas. Itu gagasan pendukung yang kedua. Lalu ada lagi, tanpa daya imajinasi mustahil seorang pengarang menciptakan sebuah karya. Itu gagasan pendukung yang ketiga. Jadi di paragraf ketiga itu ada berapa gagasan pendukungnya? Ada 3, teman-teman. Mudah sekali kan, teman-teman? Nah, seperti itu. Mungkin jika teman-teman masih belum mengerti, ulangi terus videonya atau belajar lagi dari buku, teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa latihan, teman-teman, di mana latihan ini yang harus teman-teman kerjakan. Nah, pertanyaannya mudah. Nanti pertanyaannya dikasih ya. Mana coba yang termasuk gagasan pokoknya? Yang mana? Ini contoh soal yang pertama. Ini latihan soal pertama. Ini latihan soal yang ketiga. Yang kedua, sorry. Nah, di latihan soal yang pertama, teman-teman cari gagasan pokoknya dan gagasan pendukung. Begitu juga sama di nomor 2, cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, ini masih gampang sih, teman-teman. Ini masih satu paragraf nih. Nomor 1 satu paragraf, nomor 2 satu paragraf pula. Lalu ada satu soal lagi nih di latihan kedua. Di sini ada berapa paragraf, teman-teman? Nah, di sini itu ada 2 paragraf, teman-teman. Nah, di mana teman-teman itu harus mencari gagasan pokok di paragraf pertama. Lalu cari gagasan pendukungnya pula di paragraf pertama. Setelah itu, teman-teman cari gagasan pokok di paragraf kedua dan cari gagasan pendukungnya pula di paragraf kedua. Tidak usah banyak-banyak, teman-teman. Untuk gagasan pendukungnya, teman-teman cukup tuliskan 2 saja. Nah, oke, teman-teman, mungkin itu saja, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Nah, selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya, teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.